Di tengah rentetan masalah yang menerpa Laura Mezzani, putri sulung dari Nikita Mirzani, muncul sosok wanita misterius yang diduga terlibat dalam membentuk pandangan dan perilakunya Loli selama tinggal di UK. Wanita ini diyakini memiliki pengaruh besar dalam beberapa kejadian yang kini tengah diproses oleh Nikita di Polres Jakarta Selatan. Sementara itu, beberapa orang terdekat Niki mulai angkat bicara, memberikan petunjuk-petunjuk penting mengenai keterlibatan sosok tersebut. Kim Hout, salah satu sahabat Nikita yang dikenal belak-belakan, mengungkapkan bahwa terdapat bukti-bukti mengejutkan dari pihak keluarga Nikita Mirzani terkait keterlibatan sosok ini dalam kejadian yang melibatkan Loli. Sosok wanita ini tampak seperti bayangan yang menghantui, selalu ada di latar belakang dan mempengaruhi Loli dalam setiap langkahnya. Komentar dari orang-orang terdekat mengindikasikan bahwa dia tidak hanya sekedar memberikan pengaruh negatif, tetapi juga berperan dalam menciptakan situasi yang semakin rumit bagi Loli dan keluarganya. Oh iya dong, dalangnya itu. Iya, itu karena memang ini sudah informasinya dapat dari A1 ya, dapat dari ring 1 dan ini A1. Karena memang ternyata orang ini yang kita kira selama ini Ibu Peri dan dia ternyata mendalangi semuanya termasuk nge-brainwash Loli. Benar-benar orang terdekatnya si apa ya kita bilangnya, nggak bisa, dia nggak pantas dibilang Ibu Peri di dajal kali. Dia ngebantu sebenarnya terselubung, artian gini. Ini contoh ya, ini contoh. Kayak waktu Loli sekolah di Inggris nih, kayak waktu Loli sekolah di London, itu kan dia sempat ada keributan, cuman memang tidak diekspos sama sekali kan. Belum terlalu rame lah gitu. Akhirnya sampai berita itu rame, Loli mau pulang ke Indonesia, orang ini bilang, udah Loli kamu nggak usah pulang ke Indonesia, diem aja di London sekolah, nanti tante transfer. Ini amat sangat terpercaya karena ini orang deket banget yang infoin satu circle juga. Bukan penilaianku, tapi berdasarkan bukti yang aku baca dari orang yang ngasih info gitu. Kayak, Kim ini kan suara lu dengar banyak orang gini-gini. Terus gue bilang dong, ntar gue dibilang halu lagi. Tapi kan ternyata aku sebelum ada kejadian Hamidun itu ya kan, aku udah ngomong duluan sama Yolo Ine kalau itu akan diputusin di bulan Juli apa Juni, aku lupa, di live. Ya akhirnya sekarang baru terbukti, makanya di kasus ini gue ikut komentar, orang nggak ada yang bilang halu karena memang udah kebukti. Karena gue ngomong itu dari Januari apa Februari kalau nggak salah bakal diputusin sama si bulan Juni apa Juli gitu. Dia pokoknya intinya kejadian lah. Informasi ini A1 bener-bener, kalau nggak gue nggak bakal berani. Yang gue dapet sih ceritanya dari omongan yang gue dapet ini, tujuannya dia memang menghancurkan semuanya. Artinya dia tidak begitu ke Niki aja kok, ke beberapa orang yang lain pun seperti itu. Jadi kayaknya emang udah wataknya dengan adu domba sana sini. Dia membiarkan Niki bahagia tapi dia tidak suka dengan Niki bahagia. Kayak gitu. Ngerti gak? Jadi kayak Niki nggak apa-apa bahagia di jalannya Niki, tapi dia akan membuat hidupnya Niki tidak tenang. Artinya pas Niki dekat sama dia tuh jadinya nggak tenang hidupnya. Niki terbarbar, semua orang dimusuhin, maksudnya semua orang diberantemin. Kalau sekarang kan jelas Niki yang diberantemin sama Niki ya, yang berantemin Niki, yang nyenggol Niki pasti diberantemin gitu. Kalau sekarang kayak gitu kan, tapi kalau dulu nggak kayak gitu. Orang ini toksik, nggak ngebawa keberuntungan, justru malah toksikin Niki, kasihan Niki. Nah sekarang dengan Niki seperti ini ke anaknya, ke Loli, ya itu wajar karena namanya orang tua, perempuan itu harus dijaga. Sekarang perempuan, kamu kan perempuan nih, dijaga kan mahkotanya. Nah kayak gitulah, sama ya sekarang perjuangan Niki ya akan membuahkan hasil gitu. Intinya Niki tidak akan membiarkan Loli terlantar di luar. Kayak mungkin kalian pernah dengar, apa sih Niki pernah bilang ya, kalau nggak salah akan mencoret Loli dari kartu keluarga kan. Niki tidak pernah mencoret Loli dari kartu keluarga, asal kalian tahu. Itu hanya kayak ngegertak biar Loli itu mau pulang gitu, mau ngerti lah kondisi emaknya, bukan mau pulang sorry, tapi biar Loli itu mikir kayak gimana nih dengan reaksi itu. Tapi ternyata apa, Loli malah datang ke rumah bawa kamera dan lain-lain segala macam. Yang Niki mau Loli itu datang ke rumah bertabayun tanpa kamera off record. Nanti semua akan kejawab karena dari kayak Niki terus Yolo Ine, mereka juga udah pada spill kok tipis-tipis. Kita kan semua harus serentak, nggak bisa langsung darder-darder, ntar nggak surprise lagi.
Sebelum Kim Haut mengungkapkan pendapatnya, Yolo Ine, seorang saksi kunci dalam kasus yang sedang diproses di Polres Jakarta Selatan, sudah lebih dulu menyampaikan bahwa wanita yang kini ramai diperbincangkan memiliki peran besar dalam membentuk kebencian Loli terhadap ibunya. Dalam beberapa pernyataannya, Yolo menggambarkan bagaimana sosok ini telah secara halus memanipulasi pikiran dan perasaan Loli agar membuatnya semakin menjauh dari Nikita. Yolo juga mengungkapkan bahwa hubungan antara wanita ini dan Nikita dulunya sangat dekat. Bahkan mereka sudah dianggap sebagai sahabat sejati. Dalam postingannya, Yolo menyebut jika pihak wanita itu tengah gelisah dengan fakta yang mulai terkuak. Intinya, seleksi alam otomatis menjauhkan yang jahat-jahat. Cocok deh yang jahat-jahat pada ngumpul berkubu. Kalian lihat sendiri kan selama ini gue difitnahnya kayak apa? Cocok deh tuh Kang Fitnah sama Kang Adu Kambing pada ngumpul. Ujar Yolo Ine. Lantas, siapakah sosok yang dimaksud Yolo Ine? Ini kalian pasti bakal kaget. Ini ternyata ada keterlibatan orang lamanya Niki, orang yang pernah deket sama Niki ya. Ini ada keterlibatannya juga untuk nge-brainwash si Loli. Ntar gue spill. Nanti semua akan kebuka. Ini sekarang Niki udah spill juga tipis-tipis. Yolo Ine juga udah spill juga tipis-tipis. Nah, kenapa kita nggak mau buka dari sekarang? Karena kalau kita buka dari sekarang, terutama gue nggak bakal mau. Karena gue nggak munafik ya. Nanti nggak, kalau gue buka dari sekarang, ntar konten berikutnya setelah konten gue nggak ada lagi, terus gue nggak ada AdSense. Ntar gue dibilang nggak bisa makan kalau nggak ada AdSense. Kalau dengar dari ceritanya, kalau nggak ada hukum kayaknya mendingan gue lindes deh. Kalau nggak ada hukum di Indonesia ya. Iya, tapi karena ini sudah masuk ke ranah hukum, biarkan ini menjadi apa? Biar menjadi proses hukum aja. Ada beberapa saksi yang berkomunikasi melalui WhatsApp, tapi dia berkomunikasi langsung, bertemu dan berjalan bersama. Jadi dia yang menceritakan dari awal. Jadi ini bukan saksi baru ya. Jadi sebetulnya saksi ini muncul setelah adanya saksi yang kemarin diperiksa. Nah, setelah dia menyatakan bahwa ternyata saksi inilah yang tahu, yang melerai dan sebagainya. Jadi saksi fakta yang tahu. Cuma dalam proses ini saya tadi sudah menyampaikan supaya mungkin dipanggil secara resmi karena dia adalah ada satu pekerjaan yang mengharuskan dia datang kalau ada panggilan. Nah, seperti itu tadi kita lagi komunikasikan dengan penyidik di atas. Saya anggap ini satu hal yang luar biasa karena ternyata dari sekian saksi dialah yang saksi yang sebenarnya. Karena dia yang berhubungan, dia yang ada di apartemen, dia yang naik ke apartemen, bahkan dia bisa menceritakan. Kalau misalnya itu reka ulang, dia bisa menjelaskan nih, bagaimana ada sebuah kejadian di situ. Jadi ini saya sampaikan begini, jangan nanti tambah stres yang mendengar ini, ya. Ini sudah saya kasih clue-clue, jadi jangan terlalu banyak ngomong kamu yang aneh-aneh. Ya, saya kasih tahu, ini sekarang saya kasih clue, saya kasih suatu tanda tanya buat Anda. Kita di atas semua udah tahu semua ini kejadian, nggak bisa lari lu. Kejar lu sama Nikita Mirzani.